Pelintas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Setelah dinantikan warga, akhirnya pengerjaan jembatan gantung Pulau Bromo di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan segera terwujud. Pasalnya progres pembangunan yang sudah mencapai 5% tersebut terus digenjot oleh Dinas PUPR, bahkan ditarget selesai pada Desember 2020. Jembatan gantung Pulau Bromo ini juga pemirsa akan didesain semenarik mungkin sehingga bisa digunakan warga untuk bersantai atau sebagai tempat rekreasi. Untuk itu rencananya di ujung jembatan juga akan dibangun ruang terbuka hijau. Mimpi warga Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin untuk memiliki akses jalan darat akhirnya segera terwujud. Betapa tidak, di tengah situasi pandemi saat ini, Dinas PUPR Kota Banjarmasin terus berusaha menggenjot pekerjaan jembatan gantung warga Pulau Bromo itu. Pantauan Banjar TV alat berat berupa ekskavator juga sedang sibuk meratakan tanah merah. Di samping itu, kerangka jembatan dari batang pohon kelapa untuk memudahkan pemasangan tiang pancang juga sudah terlihat. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Arifin Nur saat ditemui Banjar TV di ruang kerjanya menyatakan progres jembatan gantung Pulau Bromo sudah dikerjakan sejak awal bulan Mei lalu dan kini progresnya sudah mencapai 5%. Hanya saja masih menunggu kedatangan tiang pancang. Sesuai desain, jembatan gantung Pulau Bromo memiliki panjang bentang 168 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 15 meter dari permukaan air tertinggi, sehingga kapal masih bisa lewat. Sekarang ke posisi fisik kita udah hampir mencapai 5%, karena persiapan bikin apar-apar, persiapan mendatangkan tiang pancang, dan juga sudah persiapan jalan yang kita lakukan untuk pembikinan badan jalan di Kelurahan Mantuil. Lebar jembatan kan 2,1 meter, dan kalau panjangnya adalah 168 meter. Jadi untuk yang file slabnya itu masing-masing 38 meter dan disambung nanti oleh kerangka jembatan gantung 100 meter. Jembatan yang ditarget selesai pada Desember 2020 tersebut memakan anggaran sekitar 40 miliar dari APBD Kota Banjarmasin. Jembatan gantung Pulau Bromo ini akan didesain semenarik mungkin sehingga bisa digunakan warga untuk bersantai atau sebagai tempat rekreasi. Untuk itu rencananya di ujung jembatan juga akan dibangun ruang terbuka hijau. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, penerimaan peserta didik baru tahun ini dipastikan berlangsung secara online untuk seluruh SMA sederajat di Kalsel pada 29 Juni hingga 1 Juli mendatang. Pihak sekolah tidak menerima proses tatap muka untuk menerima aduan dari calon peserta didik karena semuanya diseleksi berdasarkan sistem. Ya, sementara itu pula pemirsa, di tengah pandemi saat ini, SMK Negeri 2 Banjarmasin memberlakukan penilaian akhir semester genap secara online dan hasil nilai siswa juga dapat dilihat secara langsung pada situs learning tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang masih tinggi di Kalimantan Selatan, PPDB untuk tingkat SMA dipastikan berlangsung online pada 29 Juni hingga 1 Juli mendatang. Saat ini Dinas Pendidikan sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan PT Telkom mengenai website yang akan dipakai untuk pendaftaran nantinya, sehingga semua keputusan penerimaan diseleksi melalui sistem dan pihak sekolah hanya menerima siswa yang lolos berdasarkan kriteria yang disaring. Adapun kriteria tersebut yaitu dari 4 jalur pendaftaran, yang pertama jalur zonasi dengan kuota 50%, kedua jalur afirmasi 15%, diperuntukkan orang tidak mampu yang memiliki kartu dari pemerintah seperti KIP dan PKH. Dan yang ketiga perpindahan orang tua 5% dengan syarat ada surat penugasan dari lembaga masing-masing. Terakhir jalur prestasi dengan kuota 30%, dengan rincian 15% untuk nilai ijazah dan sertifikat penghargaan, 15%-nya murni nilai ijazah untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang berbakat di luar bidang akademik. Ketua MKKS Provinsi Kalsel Tumiran menyatakan PPDB online saat ini memang memiliki banyak keunggulan. Di samping di zaman yang serba modern, juga sistem akan memutuskan langsung jarak sesuai alamat yang tertera di kartu keluarga sehingga PPDB dinilai lebih transparan. Online murni ini adalah data yang diupload atau diunggah oleh orang tua maupun calon peserta didik itu betul-betul asli murni tanpa rekayasa.
karena memang begitulah adanya. Jadi kalau misalnya kartu keluarganya itu belum terpenuhi 1 tahun, ya otomatis nanti sistem yang menolak. Kami tidak bisa apa-apa lagi. Pokoknya asli kami sekolah-sekolah itu hanya menerima hasilnya saja sesuai sistem yang dibuat. Nah itu nanti terranking dengan sendirinya, karena zona ini seleksinya jarak, semakin dekat jarak makin tinggi rankingnya. Begitu. Jadi lebih transparan seperti online ini. Transparan sekali insya Allah. Dalam beberapa hari ke depan, kerjasama antara Dinas Pendidikan dan PT Telkom akan dilaksanakan, sehingga para operator masing-masing sekolah mendapat pelatihan mengenai teknis pelaksanaan PPDB online, sehingga nantinya akan ada narahubung setiap sekolah untuk melayani pertanyaan dari calon peserta didik baru. Eko Anggoro, Banjar TV. Kota dicabut. Meningkatnya jumlah orang terdeteksi positif COVID-19 serta meluasnya area pandemi mengharuskan proses penyelenggaraan pendidikan dilakukan dari rumah guna menahan laju penularan wabah virus corona. Dengan ditetapkannya kebijakan belajar dari rumah atau study from home tidak hanya berdampak pada perubahan lokasi kegiatan belajar mengajar, melainkan juga terhadap ketentuan pelaksanaan ujian akhir semester sebagai penentu kenaikan kelas. Di tengah pandemi saat ini, SMK Negeri 2 Banjarmasin memberlakukan penilaian akhir semester genap secara online dan hasil nilai siswa juga dapat dilihat langsung pada situs SMK Learning tersebut. Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin H. Al Munawar menyebutkan, proses penilaian akhir semester ini dilakukan pada semua siswa yang wajib mengerjakan soal dari rumah dengan menggunakan aplikasi browser. Untuk itu, dari 1.140 siswa kelas 10 dan 11 dengan menggunakan server sekolah secara online, pelaksanaan ujiannya dapat berjalan lancar. Masa pandemi seperti ini, pengelolaan sekolah yang dilakukan oleh SMK 2 Banjarmasin, khususnya masalah proses belajar mengajar, itu dilakukan secara online. Nah, termasuk kegiatan hari ini adalah ada kegiatan penilaian akhir semester. Nah, itu semua siswa dia tetap mengerjakan soal dari rumah dan masuk menggunakan aplikasi browser. Nah, dari 1.142 siswa kelas 10 dan kelas 11, alhamdulillah bisa ditangani kegiatan penilaian akhir semester itu secara online menggunakan server sekolah. Pembelajaran secara virtual ini diharapkan tidak menjadi kendala atau alasan bagi siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran. Meski di rumah saja, proses pembelajaran tetap terus berjalan seperti biasanya. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Kementerian Agama Republik Indonesia resmi membatalkan keberangkatan haji tahun ini. Menyusul hal itu, kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memberikan pilihan bagi jemaah calon haji untuk mengambil kembali setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH atau tetap disimpan dan dikelola oleh BPKH. Di antara prosedur, jamaah melakukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH kepada kantor Kementerian Agama dan selanjutnya akan diproses selama 9 hari. Semoga pandemi ini segera berakhir ya rekan Yanti, dan akhirnya semua jamaah yang sudah menyetorkannya akhirnya bisa berangkat untuk ibadah haji. Betul. Kementerian Agama Republik Indonesia resmi telah membatalkan keberangkatan haji pada tahun 2020 ini. Menyusul hal itu, kini kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memberikan pilihan kepada para jamaah calon haji untuk mengambil kembali setoran biaya perjalanan ibadah haji tersebut atau tetap disimpan dan dikelola oleh BPKH. Terkait pembatalan tersebut, menurut Kasih Penyelenggara Ibadah Haji, kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin akan diprioritaskan pada musim haji tahun 2021 mendatang. Adapun terkait dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ingin ditarik kembali oleh calon jamaah, pihaknya tetap mempersilahkan, namun dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Di antara prosedur tersebut, jamaah melakukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BPIH kepada kantor Kementerian Agama
dan selanjutnya akan diproses selama 9 hari. Bagi jamaah yang ingin meminta kembali atau menarik itu diperbolehkan, yaitu setoran pelunasan BP-nya. Artinya setoran BP, setoran pelunasannya itu boleh diminta kembali atau ditarik kembali oleh jamaah. Dan ini insya Allah akan jamaah tersebut yang melakukan pengambilan biaya pelunasan itu akan dapat kembali nanti melakukan pelunasan untuk keberangkatan haji di tahun 2021. Jadi prosedurnya jamaah haji nanti melakukan permohonan pengembalian, kemudian kami kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi data tersebut dan melakukan pengusulan ke pusat untuk pengembalian biaya pelunasan haji tersebut. Nah, nanti oleh pusat akan diproses dan insya Allah paling lama 9 hari itu duit dana pelunasan itu akan kembali kepada jamaah. Ditanya apakah saat ini sudah ada jamaah calon haji Kota Banjarmasin yang menarik kembali biaya pelunasan tersebut, Burhan mengaku dari total 614 calon jemaah haji termasuk cadangan, belum ada menerima permohonannya untuk pengembalian dana tersebut. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita di Lintas Barulas Sepekan edisi Minggu 14 Juni 2020. Tentunya bersama saya Miratun Nahar dan rekan saya Lianti Risni, dan semoga saja berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, selalu berhusnudzon dan berikhtiar di setiap saat adalah sebaik-baik manusia. Kami memohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.